Halo Kak, Yuk, Christine, Kimberly, Mika, Valerina kita, Tori. Halo. Yuk, pada open cam. Mana nih muka-mukanya? Yuk. Nah, hari ini Zoom kita akan singkat saja karena agak banyak yang berhalangan ya. Tapi topik hari ini adalah identitas kita. Siapa nih yang kemarin hari hari Sabtu ikut kumpul-kumpul bareng? Boleh raise hand? Siapa aja nih? Ada Dom, ada Tori, ada Mika. Kemarin ikut kumpul-kumpul bareng kan? Ingat gak kemarin kita bahas apa? Siapa nih yang ingat? Ayo loh, masa kalian nggak dengerin sih? Saya jelasin udah panjang lebar. Ada Dom, Tori, atau Mika yang mau Kimberly? Saya nggak ikut, Kak. Nggak apa-apa, ini biar yang ikut-ikut aja, yang jelasin lagi nih. Siapa nih yang bisa jelasin lagi kemarin saya jelasin apa? Yuk, yuk. maaf Kak, aku lupa, tapi si Dede juga ikut Kak. Mana nih JJ? Gak JJ-nya tahu. belum ada di sini. Yang ada di sini Oh, kan sekarang Dom, mungkin Tori, sama Kak Mika. Mika atau Tori. Iya, mungkin bisa dibantu Kak Mika atau Kak Tori dulu yang lebih besar. Yuk, singkat juga nggak apa-apa Mana nih intinya. kemarin? Hmm, ya, Aku cuman ingat pertanyaan kakak oke, yang Tori kamu mau apa di dalam hidupmu gitu. oke. Mika, Mika, apa yang Mika tangkap kemarin di sekolah minggu yang kakak Kathleen jelasin? Satu kata, dua kata nggak apa-apa. Kak lupa Kak. Tori, ingat nggak? Tadi aku cuman ingat pertanyaan kakek doang yang Tori mau apa di dalam hidup kamu gitu. Wah, sekarang akan kakak ingetin dikit lagi. Kalian ingat gak yang kemarin kakak bilang, kalau kalian jelek-jelekin orang, kalian jelek-jelekin siapa? Ingat gak? Ah, Diri sendiri. No, teman-teman ya, no, 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 no. Kemarin gak cuma itu yang kakak jelasin. jelekin Kalian orang. gak ingat nih, kalau kalian jelek-jelekin orang, kalian Jelekin jelek-jelekin Tuhan, siapa? jadi Iya, itu kembali ke diri kita sendiri. bukan yang itu, Mika. Seperti yang dikatakan Dom, kita juga menjelek-jelekan Tuhan. Kenapa nih? Kenapa nih, Dom? Karena kita ciptaannya. Benar. Kalau kita menjelek-jelekan orang, dikit-dikit nih, kita juga menjelek-jelekan Tuhan. Karena di dalam diri teman kita ada Tuhan Yesus. Benar nggak? Benar nggak? Ya, 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 ya. Berarti boleh nggak kita ngomong yang jelek tentang teman-teman kita? Enggak. Tidak. Nggak kan? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Yuk kita buka Alkitab sama-sama. Yuk open cam lagi yuk, yang belum open cam. Yang tadi udah tutup cam nih. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yuk pada buka Alkitab masing-masing yuk. Kalau sudah bisa lambaikan tangan. Oh, Tori udah nih. Dom udah. Kimberly udah.
kita udah, Mika udah. Yuk, udah semua ya. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Tadi kan kita bertanya-tanya nih, identitas kita tuh siapa sih? Siapa kita? Siapa identitas kita? Nah, berdasarkan ayat ini, kita ditunjukkan nih, semua orang yang menerimanya, nya di sini kan N-nya besar nih hurufnya. Berarti kalau N-nya besar itu mengacu kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa yang menerima Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Kalian percaya nggak sama Tuhan? Ayo, siapa yang percaya sama Tuhan? Angkat tangan nih. Semua orang percaya ya sama Tuhan, saya yakin. Yang di Zoom ini saya harap semuanya beriman pada Tuhan ya. Karena itu, sekarang identitas kita bukanlah diri kita sendiri. Seperti tertulis, kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Keren nggak sih? Kita adalah anak dari Allah yang menciptakan seluruh bumi dan seluruh isinya. Coba kalian lihat-lihat, semua yang ada di sekitar kita ini ciptaan Allah. Dan kita adalah anak dari sang pencipta tersebut. Keren kan? Nah, Belum. Keren banget. wah. Nah, kita sebagai anak-anak Allah diberi kuasa. Kan di sini kan tulis kan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah tuh bisa apa sih? Emang kenapa Kak kalau kita anak-anak Allah? Emang bedanya anak-anak Allah sama anak-anak setan apa Kak? Pernah nggak kalian bertanya gitu? Emang kenapa nih kok jadi anak-anak Allah? Bedanya apa sama anak-anak biasa? Ayo, coba ada yang bisa bedain nggak? Apa bedanya? Ayo nih, siapa nih? Coba jawab. Ada yang mau coba jawab nggak? Apa bedanya anak-anak Allah dan anak-anak biasa? Ada yang bisa menjawab kah? Mika, Tori, Kimberly, Valerina kita, Dom? Kayaknya pada belum jawab nih. Saya yang mau nanya aja deh sama Kak Boleh. Catherine. Nah, jadi kalau kita itu terima Yesus, berarti kita anak Allah ya Kak ya? Artinya kita Iya, dibaptis atau kita terima dengan nama Yesus kalau anak-anak Kak. gimana? Maaf, maaf. Boleh tolong diulang? Kalau anak-anak kan menerima kuasa, nah, menerima Tuhan Yesus itu belum dibaptis kan? Tapi kalau kita percaya atas nama Tuhan Yesus, berarti kita punya kuasa ya Kak? Punya. Maksudnya di ayat itu. Punya dong. Coba, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus itu tidak pernah membawa agama. Meskipun Tuhan bilang, kalau orang percaya itu nanti dibaptis dan lahir baru dan hidup baru, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang, banyak orang yang tidak dibaptis, tapi Tuhan tetap bekerja di hidup mereka. Karena di ayat ini tertulis, yang percaya kepadanya. Asalkan kalian percaya, belum dibaptis pun, kalian percaya kepada Tuhan, maka kalian adalah anak-anak Allah yang berkuasa. Oh, jadi balik ke pertanyaan tadi nih. Kalian tahu nggak bedanya anak-anak Allah sama anak-anak biasa? Kalau belum ada yang bisa jawab, langsung kakak jelasin nih. Ya, langsung aja ya. Anak biasa kurang beriman. Bisa. Apalagi nih, apalagi. Nggak ada lagi? Ya udah langsung kakak jelasin aja ya. Anak-anak biasa itu hidupnya natural-natural aja. Nggak ada yang spesial gitu dari hidupnya.
Sedangkan hidup kita nih benar-benar spesial karena kita punya kuasa, kita punya Tuhan yang besar. Kalian tahu nggak? Kita itu kalau doain orang bisa sembuh loh. Ada di salah satu karunia-karunia yang kita bisa dapatkan di Alkitab. Orang-orang biasa mana ada yang doain orang sembuh? Yang ada cuma anak-anak Allah. Coba kita bisa doain orang nih bisa sembuh, bisa berbahasa lidah nih anak-anak Allah, bisa bisa apa lagi? Coba kalian lihat di tokoh-tokoh Alkitab. Mereka banyak melakukan mujizat kan? Karena apa mereka bisa melakukan mujizat? Karena Allah ada di dalam diri mereka. Dan mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Waktu mereka menjadi anak-anak terang, mereka juga menjadi pembawa mujizat. Jadi mereka nggak cuma nonton ini, wah keren banget ada mujizat di situ. Wah, di situ ada mujizat keren banget. Tapi merekalah yang membawa mujizat tersebut. Kalian ingat nggak? Kalau di Alkitab di Perjanjian Baru nih ada cerita sapu tangan dari salah satu rasul ditaruhkan ke orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Bahkan bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Semua itu karena apa? Bukan karena kuat dan gagah Petrus, tapi karena Allah yang ada di dalam Petrus sangat berkuasa, dan karena itu Allah bekerja lewat diri Petrus yang mau dipakai. Ingat, kata kuncinya adalah mau dipakai. Ingat-ingat dengan baik ya. Kita harus menjadi orang-orang yang mau dipakai. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat banyak sekali mujizat. Dan Tuhan kita, untungnya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dan ada tertulis juga bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Sama-sama berkuasa, sama-sama mempunyai power. Coba nih, kalian bisa nyebutin nggak mujizat-mujizat apa yang ada di Alkitab? Gampang loh ini. Yuk, open mic yuk. Membangkitkan orang lumpuh. Membangkitkan orang lumpuh. Siapa lagi nih? Yuk, yuk. Aktif, Air aktif dong. menjadi anggur. Air menjadi anggur. Yuk, lainnya. Lanjut, lanjut. Memba Membangkitkan orang mati. membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati nih. Siapa lagi? Ayo, yuk. Jawabannya. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Siapa lagi nih? Ada lagi nggak? Orang buta melihat. Orang Buddha melihat. Laki-laki. Menyembuhkan orang kerasukan setan. Menyembuhkan orang kerasukan setan. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi? Nah, banyak ya berarti mujizat di Alkitab. Dari awal kejadian sampai Wahyu, Alkitab kita tuh penuh dengan mujizat. Siapa yang melakukan mujizatnya? Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Meskipun rasul-rasul atau orang-orang yang dipakai Tuhan itu mati, misalnya nih, Musa yang membelah Laut Merah. Musa mati kan? Ya nggak? Atau Musa tetap hidup nih sampai sekarang? Musa mati kan? Tapi, apa yang masih hidup sampai sekarang? Apa yang menyamakan semua mujizat-mujizat tersebut? Apa nih yang membuat mereka semua sama? Tuhan, Kak. Iya, benar sekali. Yang membuat semuanya sama adalah mereka punya Tuhan yang sama. Dan untungnya buat kita, Tuhan kita juga sama. Tuhan kita gak kalah berkuasa. Kita punya Tuhan yang sama, yang membelah Laut Merah, tadi membangkitkan orang mati, orang buta melihat, 5 roti 2 ikan, air jadi anggur, orang kerasukan disembuhkan, dan banyak lagi. Jadi,
Jangan pernah lupakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalian ngerasa nggak? Kalau orang tua kalian sama kalian tuh mukanya mirip apa enggak nih? Mirip nggak? Atau sifatnya ada? Mirip nggak? Pastinya mirip ya. Orang tua sama anak, satu keluarga ini mirip kan? Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti kita harusnya mirip sama siapa nih? Mirip sama siapa nih? Allah. Kalian nggak yakin kalian mirip sama siapa? Bapa dan Tuhan Yesus. Mirip sama Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, thank you. Benar sekali. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita harus menyadari juga identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau ada setan yang harusnya lari, siapa nih? Tadi kan udah dijawab nih. Tuhan Yesus mengusir setan. Berarti sekarang kalau kita anak-anak Allah, yang di dalam kita ada Allah, dan Tuhan kita, Tuhan yang sama yang ngusir setan. Berarti kalau ada setan yang harusnya lari, siapa nih? Setannya. Setannya. Kalau ada orang sakit, kita tumpang tangan sembuh nggak? Sembuh. Sembuh. Kalau misalnya ada makanan kurang, terus kita doain, 5 roti 2 ikan, terjadi nggak? Terjadi. Karena apa? Tuhan Yesus. Tuhan. Benar. Karena Tuhan kita sama. Kalian masukkan dalam otak kalian paling dalam, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang membuat semua mujizat yang ada di Alkitab, dan semua itu pasti akan terjadi lagi hari ini juga. Asalkan kita percaya dan punya iman dalam Yesus. Dan jangan lupa, jadilah orang yang mau dipakai. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan nggak? Yuk, atau ada yang belum paham nih? Nggak apa-apa, tanya aja. Pak, kok semuanya sedikit ya, belum full gitu? Gimana? Itu open cam-nya nggak full gitu. Yuk, yuk, semuanya open cam yuk. Kimberly, Valerina kita, Christine, Jessica, Mesya Francisca, Twin. Yuk, open cam yuk. Mbak Opi boleh open cam juga. Yuk, yuk, pada open cam. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang sekiranya belum paham, boleh ditanyain. Jangan tegang-tegang dong. Ada nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita langsung tutup dalam doa nih. Atau Tante Suci mau menambahkan? Halo, shalom. Halo semuanya. Shalom, shalom. Iya, tadi Kak Shalom. Kathleen sudah jelasin begitu jelas sekali. Jadi kita ini adalah anak Allah, artinya kita akan melakukan seperti yang Allah juga lakukan. Artinya anak Allah itu kan Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Betul? Tadi yang sudah disebutkan. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita perlu cari hamba Tuhan atau kita berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Yang mana? A atau B? Cari hamba Tuhan atau cari Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Untuk masalah kesehatan nih. Ayo jawab. A Dari atau B? Tuhan. Yes. Percaya. Asal percaya kata Kak Kathleen tadi. Percaya maka itu terjadi. Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus di dalam kita, maka kita akan melakukan yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Amin. Amin. Dan ini juga terjadi. Terjadi pas saya lagi sakit atau Dom lagi sakit. Sekarang saat saya terima Tuhan Yesus, saya mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus ada di dalam saya. Saat saya terima Yesus, saya percaya Yesus berkuasa, maka saya sembuh. Amin. Amin. Tidak menjadi orang penyakitan,
tidak menjadi orang miskin. Karena Tuhan Yesus adalah Raja, segala raja yang punya langit dan bumi yang tadi Kak Catherine bilang. Dia menciptakan segalanya. Artinya kita kaya nggak? Kaya. Yeay, kita kaya, kaya kelimpahan anugerah Tuhan besar bagi kita. Jadi apapun yang kalian lagi pergumulkan, apapun masalahnya, kalian nggak boleh kecil hati. Karena kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Jelas? Atau kita sama-sama Kak Kathleen deklarasi kalau kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus. Boleh, silahkan dipimpin, Yuk, Tante. 1, 2, 3 ya, nggak apa-apa di rumah aja. Tapi setiap kalian punya waktu, kalian harus tahu identitas kita. Sehari bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ingatkan sama diri kita adalah anaknya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk. Kita Kita adalah adalah anak Tuhan Yesus. anak Tuhan Yesus. Hidupku Hidupku berkelimpahan. Amin. berkelimpahan. Amin. Itu aja. Setiap kali kalian terus ucapkan, kalian masukkan ke pikiran, kalian masukkan kehidupan, pasti mukjizat terjadi. Amin. Siapa yang mau mengalami Tuhan? Amin, keren. Itu aja Kak Kathleen. Mungkin ada yang mau didoain? Adakah yang mau didoakan atau ada yang baru masuk sekolah nih? Perlu apa didoakan? Biar pelajarannya makin pintar atau gimana? Nggak ada? Ya udah, yuk kita terus dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kita hari ini untuk Zoom. Terima kasih juga kami telah mendengar firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, tolong Tuhan, perkuat iman kami dan perkokoh dasar-dasar iman kami agar kami mengerti bahwa Allah kami adalah Allah yang besar. Bahwa Engkau berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, dan tolong Tuhan, sertai kami setiap hari. Kiranya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kiranya Engkau memberi kami hikmat dalam sehari-hari, baik yang sekolah, yang les, atau dalam bidang apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semuanya. Thank you Dadah. semuanya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Kak Kafan. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Kak Thank you. Kathleen. Bye-bye. Bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 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 Bless Bye-bye. you.